Saya akan beri judul khotbah sore hari ini adalah berjaga-jaga gaya hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita masuk kepada firman-Nya ya. Kita akan masuk kepada firman-Nya. Kembangkan sikap hidup berjaga-jaga hari-hari ini. Amin. Kembangkan sikap hidup berjaga-jaga hari ini. Kata berjaga-jaga saudara, sebenarnya Alkitab mengajar ada sebuah standar. Karena dari bahasa aslinya, kata berjaga-jaga itu diidentikan seperti seorang prajurit yang siap siaga, ya. Dia berjaga-jaga, ya. Artinya tanpa tidur, fokus, berjaga-jaga, siap siaga. Itu sebuah standar yang namanya Alkitab ajarkan supaya kita berjaga-jaga 29 kali. Karena Tuhan Yesus ingin saudara selamat. Tuhan Yesus ingin saudara masuk surga. Yang setuju katakan amin. Anda adalah barang mahal. Haleluya. Anda barang mahal. Katakan kiri kanan. Anda barang mahal. Amin. Berapa banyak yang percaya kita barang mahal? Angkat tangannya saudara. Boleh angkat tunjuknya tinggi-tinggi. Kita fellowship. Ya. Taruh di depan hidung saudara yang barang mahal itu. Tengok kiri kanan katakan, gini-gini juga barang mahal loh. Mesti tahu saudara. Kita barang mahal bukan karena saudara pakai merek mahal. Amin. Saudara barang mahal bukan karena saudara pakai sedan mahal. Saudara barang mahal bukan karena pakai arloji mahal. Saudara menjadi mahal karena apapun dan siapapun saudara. Saudara sudah dibeli oleh darah yang tak ternilai harganya. Darah domba Allah. Amin. Yesus sayang saudara. Yesus mengasihi saudara. Oleh karena itu Tuhan ingin saudara selamat masuk surga. Tuhan ingin saudara dijagai di muka bumi. Terpelihara kesehatan, rumah tangga, keuangan, dan mungkin juga damai sejahtera. Tuhan ingin melihat saudara bahagia, yang mau katakan amin. Tapi iblis mencoba menyerang, mengganggu rumah tangga, mengganggu, mengacaukan keuangan, ekonomi. Dan endingnya ingin membunuh kita supaya tidak masuk surga. Tapi hari ini, kalau Alkitab berkata 29 kali dengan standar berjaga-jaga, seperti seorang prajurit, benar-benar kita harus perhatikan. Amin. Sebagai contoh saudara, ya, Inggris pun memiliki sebuah namanya London Tower, saudara. Di menara ini, ya, ini benar-benar sangat dijaga. Ruang penyimpanan harta karun, ya. Dan dikatakan di sana mahkota emas dari milik Ratu Elizabeth dengan berlian seberat 109 karat. Nih Pak Afan ini senang berlian ya. Atau tahu berlian. 109 karat saya tidak tahu segede apa ya. Segede jengkol atau segede apa saudara. 109 karat begitu besar. Ya, dari tongkat kerajaan dengan bintang dari Afrika. Berlian asahan terbesar di dunia ada di tower itu. Bagaimana untuk menjaga hal itu saudara? Perhatikan. Disinyalir tidak akan ada orang yang bisa menyentuh berlian itu. Mereka mengaku itu, bahkan mereka mendeklarasikan ini benar-benar tower teraman di dunia, dijaga benar-benar. Dengan cara apa dijaganya saudara? Dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terlatih. Ya, jadi non-stop, terus 24 jam. Kemudian dinding baja dan ribuan kamera CCTV, bukan ratusan ribuan kamera CCTV. Perampok atau pencuri akan berpikir jutaan kali, penjagaan super ketat, tidak ada celah. Nah, inilah yang dimaksud Gregorio, kata berjaga-jaga dalam Alkitab. Tidak pernah ada celah. Tuhan mau, saudara, tidak pernah ada celah buat iblis mengganggu saudara. Tidak ada pernah celah buat kematian datang tiba-tiba, kita nggak siap. Kapan saja kita siap dan kita yakin nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak ada celah di mana kita ragu-ragu waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. 3 hal ini tiba, kita selalu siap sedia. Jemaat Tuhan di Tuhan tempat ini selalu siap sedia. Karena gaya hidupnya berjaga-jaga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Konsistensi, konsisten. Apakah yang dimaksud dengan konsisten gereja Tuhan? Itu Alkitabiah. Konsisten adalah Alkitabiah. Konsisten artinya dengarkan baik-baik. Kemarin saudara melakukan, hari ini saudara lakukan hal yang sama. Besok tetap saudara lakukan hal yang sama. Bulan depan saudara lakukan juga hal yang sama. Amin. Tahun depan apapun keadaannya, apapun alasannya, apapun situasinya, tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Anda tetap melakukannya. Apa yang saya sampaikan? Sebab saudara, jangan anggap remeh perkara kecil. Perkara kecil kalau dilakukan dengan konsisten
pasti akan membawa perubahan. Yang setuju katakan amin. Saudara, contohnya ya, tetesan air kecil, tidak seberapa. Tapi ketika konsistensi, tak, 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 maka batu sekuat apapun juga akan terbentuk. Sudah nangkep? Atau sebaliknya, sehebat, secerdas apapun juga, tapi kalau tanpa konsistensi, orang itu diurapi, kalau worship leader, kalau khotbah, ya begitu karismanya dahsyat. Atau mungkin juga begitu senior di dalam pelayanan. Dengar, sehebat, secerdas apapun, tanpa konsistensi, tetap akan membawa problem. Hari Tuhan ingatkan, demikian pula kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga. Konsistensi dalam ibadah. Konsistensi di dalam doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab. Konsistensi di dalam saat teduh. Waktu saudara lakukan hal itu, dengar, Anda akan melihat sebuah perubahan. Anda akan melihat sebuah keadaan. Tuhan selalu menjaga saudara. Mari sekarang kita bicara soal fokus. Yosua 1 ayat ke-7. Fokus. Oh iya. Sebab Allah kita bukan hanya Allah yang konsisten, tapi dia Allah yang fokus. Dia fokus kepada saudara. Dia mau membayar harga menjelma menjadi manusia supaya ada darah yang mengalir untuk menebus dosa. Dia mau tetap ada yang namanya menjadi di muka bumi, melewati jalan Via Dolorosa. Ketika dia sanggup untuk mengerahkan malaikat, waktu dia dihina, waktu dia dicaci maki dan ditusuk, dia bisa. Tapi power under control. Dia menekan powernya. Dia ditaklukkan bukan oleh tentara Romawi. Yesus bukan dibunuh oleh yang namanya juga imam-imam dan orang Farisi. Yesus ditaklukkan oleh cintanya, fokusnya kepada saudara. Dia Allah yang fokus kepada kita. Amin. Ketika Anda fokus kepada Tuhan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Hanya Yesus, ngikut, setia tepat di belakang Yesus. Fokus. Maka ada sebuah janji, engkau akan berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Hari saya katakan Anda lemah. Mungkin Anda buta, tidak tahu akan hari besok. Tapi kita punya sahabat di atas segala sahabat, Yesus Kristus, Roh Kudus namanya. Dia punya lonceng itu firman Tuhan. Dia selalu ada di depan kita. Saudara fokus kepadanya. Terus hanya ikuti terus. Hanya taat. Hanya percaya. Ngerti gak ngerti, ngikut aja. Bingung gak bingung, ngikut aja. Ya, ngikut, taat terus. Saya percaya. Anda akan menaklukkan gunung tertinggi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Itu artinya fokus saudara. Kalau Anda fokus dengan Tuhan, Anda akan beruntung. Taat, ngikut. Ngandalkan bergantung Roh Kudus. Anda harus lakukan itu. Hanya itu yang Tuhan panggil. Kedewasaan rohani ditentukan bukan dari kemandirian kita. Fokus. Hati. Mengasihi Yesus. Saudara di sini fokusnya apa? Ingin apa? Ikut Yesus ingin apa? Ini yang penting. Apa yang paling saudara jaga? Ini yang paling jaga. Jatuh cinta sama Yesus. Berapa banyak yang sepakat? Itulah berjaga-jaga. Konsisten, fokus. Happy Sunday, God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berdekat kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik. Berapa banyak yang menangkap kebenaran firman Tuhan? Angkat kedua tanganmu.